Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. RHI, renungan hari ini akan mengangkat tema, jika sedang dalam pergumulan berat, itu saat yang tepat untuk doa dan puasa. Doa dan puasa di saat pergumulan, kesulitan, persoalan yang berat, itu yang harus kita lakukan. Doa dan puasa. Saudara, mengapa begitu? Bukankah kalau kita sedang pergumulan berat, sedang suntuk, sedang stres dengan banyak persoalan, biasanya kita memilih cara-cara yang lain. Merokok, ya, mabuk, minum, atau ya, lalu dugem. Saudara, itu tidak menyelesaikan masalah. Kita senang sebentar, tapi kemudian ya kita tahu masalahnya tidak selesai. Maka hari ini saya mengajak, kalau kita menghadapi pergumulan yang berat, berarti saudara dan saya sedang butuh untuk doa dan puasa di dalam pertolongan Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau ajak kita untuk membaca bagian dari kitab Hakim-Hakim. Ya, Hakim-Hakim pasal 20 ayat 26 sampai 28. Hakim-Hakim 20 ayat 26 sampai 28. Yang demikian sabda Tuhan. Kemudian pergilah semua orang Israel, yakni seluruh bangsa itu, lalu sampai di Bet-El. Di sana mereka tinggal menangis di hadapan Tuhan, berpuasa sampai senja pada hari itu, dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Dan orang-orang Israel bertanya kepada Tuhan. Pada waktu itu ada di sana tabut perjanjian Allah. Dan Pinehas bin Eleazar bin Harun menjadi imam Allah pada waktu itu. Kata mereka, haruskah kami maju sekali lagi untuk berperang melawan Bani Benyamin, saudara kami itu, atau haruskah kami hentikan saja? Jawab Tuhan, majulah, sebab besok aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Hakim-Hakim 20, 26 sampai 28. Saudara, ayat ini sebetulnya rentang panjang. Saudara harus baca semua. Tapi secara ringkas saya mau katakan bahwa ada kondisi di mana umat Allah berperang, sudah doa, kalah. Maju lagi, berperang, sudah berdoa, kalah. Dan sekarang mereka datang. Apakah harus kami maju lagi berperang? Mereka bertanya dan dilandasi dengan doa dan puasa. Bahkan di ayat yang tadi kita baca, sambil menangis. Saudara, ini gambaran dari pergumulan. Nah, waktu itu kalau saudara baca di ini ayatnya, orang-orang Israel maju karena membela saudaranya orang Lewi yang mengalami penderitaan. Bahkan dikatakan diperkosa sampai mati di Gibea, dan itu pelakunya adalah orang-orang dari suku Benyamin. Lalu begitu pulang, ini orang Lewi ini
kemudian mengirim potongan mayat ini, istrinya, yang ke semua suku. Dan itu untuk menimbulkan emosi supaya mereka satu hati dan berperang. Saudara bisa baca dari pasal 19. Saudara, ini yang kita baca. Dan ketika mereka berperang, mereka menghadap Tuhan di Mizpa, sudah berdoa, tapi mereka kalah. Ayat 18, saudara baca, 20.000 orang tewas. 20.000, saudara. Dan itu terulang lagi ketika mereka maju lagi, dan majulah melawan mereka, kata Tuhan. Tapi saudara baca pada ayat berikutnya, 18.000 kalah, tewas. 20.000 tewas, 18.000 tewas. Ini apa ini maunya Tuhan nih? Suruh maju tapi ternyata kalah. Lalu mereka berpuasa. Tadi yang kita baca. Saudara, kadang kita tidak mengerti apa kehendak Tuhan. Kadang kita tidak mengerti apa maksud Tuhan membiarkan kita mengalami suatu penderitaan yang berat. Oleh sebab itu dalam saat ini saya katakan, jika kita mengalami penderitaan yang berat, jika kita mengalami pergumulan yang berat, maka itu saat yang baik untuk doa dan puasa. Sebab kita mau cari apa mau Tuhan. Aku harus bagaimana, dan tolonglah ya Tuhan. Bacaan yang tadi kita baca, kalau saudara cek semua, kita akan sampai pada Hakim-Hakim 20, dan ternyata memang dikatakan di ayat yang ke-26, Hakim-Hakim 20 ayat 26, dikatakan, kemudian pergilah semua orang Israel, yakni seluruh bangsa itu, lalu sampai di Betel. Di sana mereka tinggal menangis di hadapan Tuhan, berpuasa sampai senja, dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Hasilnya mereka dikuatkan kembali oleh Tuhan dan akhirnya bisa mengalahkan orang Gibea yang menjadi sumber kejahatan. Saudara bisa cek semua di Hakim-Hakim 20. Akhirnya ditolong setelah doa dan puasa. Oleh sebab itu saya sarankan, kalau saudara sedang menghadapi pergumulan berat, jangan lari ke rokok. Ya saya perokok Pak, ya silakan ya, saya juga perokok dulu. Tapi tidak menolong apa-apa. Jangan lari ke minuman keras, karena itu merusak tidak hanya pencernaan, tapi juga pelan-pelan tapi pasti ini struktur otak kita. Ya, ada pengaruhnya. Minuman keras tidak menolong apa-apa, masalahmu tidak akan selesai. Tambah masalah iya. Dan jangan lari ke narkoba, masalahmu juga tidak akan selesai. Tambah masalah yes. Kalau nanti ketahuan aparat, panjang saudara urusannya. Jadi doa puasa seperti ditulis di Hakim-Hakim itu menjadi jalan keluar yang baik. Oleh sebab itu, mari saudara, sebagai hambanya saya ngajak supaya kita benar-benar kalau sudah menghadapi pergumulan berat, kita datang kepada Tuhan. Tuhan tolonglah. Tuhan apa yang harus dilakukan? Tuhan kuatkanlah. Itu lebih bijak daripada kita lari meninggalkan Tuhan dan pakai cara dunia. Kenapa? Karena kita ini orang yang beriman, tidak layaklah kita melakukan hal yang tidak semestinya seperti tadi disebutkan di depan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin kita sedang menghadapi persoalan keluarga. Mungkin kita sedang menghadapi soal sakit penyakit misalnya. Atau kita sedang menghadapi soal relasi suami istri atau orang tua dengan anak misalnya. Mungkin saja kita sedang mengalami beban yang berat yang terkait dengan keuangan misalnya.
atau apa saja. Tapi pergumulan yang berat ini harus dihadapi. Dan caranya adalah bersama Tuhan. Dan jangan lari ke yang lain. Tadi sudah saya sebut, jangan lari ke yang lain. Tapi di dalam penyertaan Tuhan. Maka saya sebut ya saudara, kalau sedang mengalami pergumulan berat, saudara, maka ini doa dan puasa menjadi kebutuhan. Kebutuhan yang sangat gitu. Nah oleh sebab itu, mari kita asah dengan cara yang benar. Saudara tahu kemarin sudah kita bahas, doa puasa harus dengan kerendahan hati. Doa puasa harus dilandasi dengan pertobatan. Doa puasa fokusnya kepada Tuhan, bukan kepada diri untuk mendapat amal, untuk mendapat apa sajalah keuntungan, enggak, tapi pada Tuhan. Dan doa puasa kita merendahkan diri supaya kita diangkat dan ditolong Tuhan di tengah pergumulan dan kesulitan kita. Saudara, saya berharap ini menjadi sedikit lebih jelas. Kalau punya pergumulan berat, saat yang tepat untuk berpuasa. Saudara, mintalah tuntunan, penyertaan dan berkat dari Roh Kudus. Supaya di tengah pergumulan yang berat, kita tidak kehilangan arah. Supaya di tengah masalah, kita tidak meninggalkan Tuhan. Supaya di tengah berbagai macam kesulitan, kita tetap berharap hanya kepada Allah. Ada seorang yang saya kunjungi dan sakitnya sudah parah. Satu, dia udah tua. Dua, penyakitnya memang secara medis sulit disembuhkan. Nah, saudara, yang luar biasa adalah ketika saya datang, saya coba untuk membuat suasana enak karena nanti saya akan hibur dia supaya dia dikuatkan. Tapi ketika saya masuk, ketemu ini orang terbaring di tempat tidur, dia kelihatan ceria. Ini mengatakan, Pak Pendeta, terima kasih datang. Saya sakit begini Pak. Dokter bilang 50-50. Ya, kalau bisa nanti ya berharap. Terus gimana? Saya siap. Saya siap kalau memang Tuhan memanggil harus pulang sekarang. Dan saya berserah karena Tuhan Maha Baik. Dia pasti memberi yang terbaik. Saudara, kami ngobrol dan saya tidak jadi membuat penghiburan karena ternyata dia yang menghibur saya. Saya merasakan kalau saya mengalami pergumulan seperti dia, belum tentu saya mampu seperti dia. Tapi yang paling hebat adalah dia mampu untuk berserah. Dan istrinya berkata, suami saya itu Pak, dia kuat di dalam doa dan puasa. Dan saya bilang, puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara, ketika saya berkunjung lagi, tidak ada di kamar, di salnya, ya ini di rumah sakit ya. Dan saya sudah menduga, pasti ini sudah tidak bisa ditolong atau sudah meninggal dunia. Tapi belakangan saya tahu, ternyata entah kenapa Tuhan izinkan dia sembuh. Meski dia kalau jalan harus pelan karena komplikasinya. Tapi dia sembuh, sehat sebagai orang tua. Saudara, kehendak Tuhan penuh misteri. Maka kalau punya masalah, punya kesulitan, punya persoalan, jangan meninggalkan Tuhan. Datang antara lain dengan doa dan puasa. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah supaya kami mampu memahami bahwa ketika menghadapi pergumulan berat, kesulitan dan persoalan yang berat, itulah saat yang tepat untuk doa dan puasa. Karena apa? Karena sumber kekuatan, penghiburan hanyalah Tuhan. Ya Bapa, ajari kami untuk tidak meninggalkan Tuhan. Ajari kami untuk tidak membuat pelampiasan yang salah dengan berbagai macam di luar Tuhan. Dan hari ini kami belajar, semoga Roh Kudus memampukan kami untuk di tengah kesulitan dan masalah, kami mendekat dan kami lari kepada Tuhan, bukan menjauh. Tolonglah kami, demi Kristus pengantara kami. Amin.